Halo semuanya, selamat datang di Pecandu Receh. Bukan uang logam, tapi receh. Ini konten sebenarnya kemarin harusnya cuman gara-gara direkam gak ada suaranya, ya udahlah bangke banget. Jadi ini mungkin aku pengen mencoba membuat konten video, entah itu nanti di Instagram ataupun di YouTube. Cuman aku mulai mencoba dengan perkenalan. Jadi ini adalah video perkenalan tentang aku. Kalau ada suara noise lain-lainnya harap dimaafkan karena aku pakai HP ngerekamnya, nggak pakai kamera, nggak pakai mic juga karena kemarin malah gangguan pakai mic, jadi nggak mau beresiko. Namanya juga konten pertama. Inilah perkenalan. Oke, mungkin perkenalan pertama adalah nama karena mungkin ada beberapa orang yang belum tahu nama asli aku, ya mungkin karena belum pernah beli buku aku satupun. Yakin pasti, karena kalau udah beli buku aku entah yang manapun itu pasti kalian tahu nama asli aku siapa. Yang jelas bukan Maulana Wisnu, tapi dibalik Wisnu Maulana gitu. Kenapa dibalik? Ya biar nggak gosong. Nggak tahu kenapa, emang nggak sengaja aja nama Maulana Wisnu, karena aku bukan nggak suka ya, nama kan pemberi orang tua gitu, cuman kurang serak dengan Wisnu. Nggak tahu, Wisnu tuh kurang suka karena mungkin namanya terlalu berat, karena Wisnu itu dewa penyayang. Makanya aku jalan agak gini. Namaku Wisnu Maulana gitu. Jadi buat yang nanya gitu kenapa namanya dibalik, ya nggak tahu, kebetulan aja itu nama Instagram aku beberapa tahun lalu pas aku bikin. Awalnya cuma mau bikin Maulana Wisnu doang, Instagram udah ada, jadi tambahin U-nya 2, jadi Maulana Wisnu U-nya 2. Kenapa mungkin bikin kontennya di Pecandu Receh bukan di akun pribadi? Karena sengaja, karena aku membuat dua akun itu biar nggak campur. Karena mungkin di antara kalian atau beberapa dari kalian yang kurang serk atau kurang suka dengan konten gak jelas, postingan gak jelas di akun Instagram pribadi aku. Nah, Pecandu Receh ini berfokus pada nulis ataupun konten aku lainnya gitu, konten nulis dan lain-lain. Maka jangan lupa follow Instagramnya Pecandu Receh, U-nya juga 2. Mungkin awalnya aku mau menjawab dulu pertanyaan yang sempat aku buat gitu. Kalian mau nanya apa di Instagram beberapa hari yang lalu, dan kebanyakan tuh pengalaman pertama menulis, gimana caranya jadi penulis, bukan gimana caranya, gimana bisa sampai jadi penulis, kenapa memilih penulis gitu. Jujur aku punya masa lalu yang absurd, karena aku nggak suka nulis, nggak suka baca. Aku juga kadang minder ya kalau ketemu teman-teman penulis yang lain, karena mereka tuh kebanyakan udah nulis tuh dari SD, SMP gitu. Mereka suka baca dari kecil, dari zaman ada majalah Bobo gitu yang aku tahu ya. Tapi berbeda dengan aku yang masuk dunia penulis, suka nulis, suka buku aja masa SMA gitu, SMA kelas 2 atau kelas 3. Jadi agak aneh aja gitu tiba-tiba, karena dulu nggak pernah kepikiran pengen punya karya, pengen jadi penulis dan lainnya. Karena satu, cita-cita aku dulu tuh cuman pengen menjadi pemain bola gitu. Hanya aku dulu sekolah sepak bola atau SSB. Keseharianku dulu tuh nggak pernah baca dan lebih malas membaca. Seharian aku bisa main bola. Tahu sendiri anak kecil zaman dulu main bola dari siang sampai azan maghrib, itu udah ada fluid, tanda berakhirnya pertandingan. Itu aku repeat dari umur berapa ya? Kayaknya di kelas 1 SD juga aku main bola tiap sore, dan itu selalu sampai SMP kelas 3. SMP kelas 3 ya, karena di SMP aku SSB. Setahun ikut SSB ternyata aku sakit, karena SSB kan dari pagi ya, dari jam 7 sampai jam 12-an, dan aku nggak pernah sarapan, jadinya aku ya sakit, punya mah akut karena nggak suka sarapan. Nah itu berlanjut dari sana, fisik aku mulai lemah karena ya itu tadi, kurangnya sarapan, nutrisi nggak ada, tenaga nggak ada, tapi aku latihan bola gitu. Di sana aku mulai sering sakit dengan gejala tipes. Kalau nggak salah tuh dulu udah gejala tipes dari SMP, karena selalu kecapean dan makan kurang. Jelas aku makan kurang banget, karena aku nggak suka makan kalau bukan kewajiban. Sampai detik ini kadang malas makan gitu, nggak tahu kenapa. Nah di sana maju ke SMA juga masih maksain untuk menjadi pemain bola, meskipun udah mustahil, tapi tetap main bola, futsal dan lain-lainnya, hingga akhirnya di kelas 2 aku
drop, bener-bener drop, nggak bisa ngapa-ngapain, tinggal rebahan. Dan penyakitnya bukan hanya sekedar tipes, udah akut ke selanjutnya. Aku drop sakit hampir setahun, perawatannya hampir 6 bulan, rawat intensif di rumah sakit 2 minggu. Aku dirawat di rumah sakit Cimuleut di Bandung tentunya. Itu pada masa SMA, aku 1 semester nggak ikut sekolah karena emang bener-bener harus istirahat total, karena ya aku lemah secara fisik, karena jangankan untuk main bola ataupun lari gitu, untuk ke air aja aku masih pakai kursi roda dulu sama mamaku. Kalau mau ke air ke apa, aku harus naik kursi roda karena sampai selemes itu, sampai nggak bisa jalan ya. Cuman anehnya itu di situ ternyata di balik musibah, sakit itu musibah nggak tahu ya, tapi kata orang sakit adalah mengurangi dosa. Sakit itu yang benar-benar emang udah berat, sampai tetangga sekitar aku udah mikir aku nggak bisa hidup lagi atau bertahan hidup karena melihat keadaan aku yang udah lemes, nggak bisa ngapa-ngapain gitu, nggak bisa berdiri pun harus dibantu, ke air pun harus naik kursi roda gitu, udah selemas itu. Udah semua juga was-was, kayak apa ya, aku tuh kayak dikasih mujizat buat hidup lagi, karena emang kesempatan untuk hidup aku tuh dulu emang sedikit banget. Mamaku sering nangis karena ya melihat keadaan aku tuh udah kering kecil. Aku makan pun dulu nggak pernah makan ya, dulu aku cuman diinfus aja, kalau nggak salah bubur sumsum, itu pun baru masuk makanan bubur sumsum. Dulu tuh nggak pernah makan nasi atau bubur, ya bubur sumsum, bubur sumsum. Nah di sana udah berat, aku intensif dirawat, dokter juga sempat aneh gitu karena di masa umur aku yang sekitar 16 tahun 17 tahunan dengan penyakit yang cukup berat gitu, itu bisa tetap bertahan dan semangat hidup. Mereka juga sempat muji, ya kenapa cari curhat ya, pokoknya aku pernah sedrop itu dengan kesehatan aku, sampai orang tua aku bilang aku tuh dikasih nyawa kedua, karena yang pertama tuh udah hampir ya ditiup angin meninggal gitu, tapi Tuhan ngasih jalan lain dan aku masih tetap bertahan hidup sampai sekarang. Dan tetangga-tetangga aku yang bilang aku udah nggak ada, alhamdulillah sekarang aku masih ada. Dan di sana ternyata di balik musibah ada hikmahnya. Di saat aku sakit itu nggak bisa ngapa-ngapain, cuman bisa berbaring di kasur, tiap hari nonton FTV dari jam 8 pagi sampai jam 9 jam, pokoknya setiap hari aku nonton TV. Dan itu nonton FTV terus menerus hingga akhirnya aku punya jadwal, udah tahu jadwal FTV, semuanya udah aku tonton. Zaman Ariel Tatum, Tias Mirasih dan lain-lainnya aku udah sering nonton mereka gitu. Nah di sana mulai jenuh gitu, ngapain nonton TV, udah mulai bosan gitu. Akhirnya ada temen aku yang ngelongok ke rumah, dia bawa buku, dia katanya coba baca buku, katanya biar dia hilangin bosan gitu. Jadi aku dulu dikasih buku pertama yang aku baca adalah Gotcha. Itu adalah buku horor, buku lama sih, dan udah sempat naik film tahun 2000-an, nggak tahu 2010 2009 ke bawah, pokoknya ada filmnya Gotcha, kalian bisa cari di YouTube. Itu buku menarik banget gitu, asik banget, ngebuat aku mulai suka baca buku gitu. Dari Gotcha aku balikin bukunya, aku minta pinjam lagi, dan aku dikasih buku komedi dari Bang Haris Firmansyah. Dan di sana aku ngeliat media sosial dia di Facebook, dan aku add. Aku sempat inbox dia, nanya-nanya tentang nulis, dan dia baik banget, ramah untuk ngejawab semua pertanyaan aku. Selama ikutin di Facebook aku tahu gitu kegiatan dia, punya cerita di mana, dan akhirnya dia punya sebuah cerita yang dipublish di novel.id gitu. Novel.id itu semacam Wattpad pada zaman dulu sebelum Wattpad terkenal. Novel.id itu aku baca beberapa partnya, dan akhirnya aku iseng-iseng cari lagi, ternyata di situ ada kirim ke redaksi gitu, kita bisa nulis kayak kita. Aku udah nulis dari semenjak suka buku, emang udah suka nulis random, dan akhirnya kekumpul beberapa bab, dan akhirnya aku beranikan kirim ke mereka dengan judul Kembar Tapi Beda. Nanti kalau ada covernya aku masukin. Itu buku pertama aku, karya pertama aku dengan tulisan yang seadanya dan sangat hancur. menurut aku tuh sangat hancur, karena ya jelas itu tulisan pertama aku, tapi mereka suka dengan ide ceritaku yang beda dan fresh katanya. Jadi akhirnya masuk novel.id. Novel pertama aku itu
27 bab kira-kira, karena aku dulu pertama nulis yang emang masih bingung ngerangkai plot cerita yang rumit gitu, jadi yang simpel-simpel aja dan kayaknya nggak masuk akal kalau sekarang aku tulis ulang. Setelah itu kan beres, nah aku masukin lagi naskah aku berikutnya. Aku nulis beberapa cerita masukin ke mereka, jadi mereka tuh ngasih syarat sinopsis sama 2 bab awal gitu. Jadi aku nulis kirim ke mereka, dan ternyata nggak semudah yang pertama. Kalau yang pertama aku sekali nulis langsung diterima, ternyata yang kedua itu enggak. Aku hampir 3 kali ditolak, atau 3-4 kali ditolak sama mereka dengan ceritaku, karena katanya ya biasa aja. Jadi 3 kali ditolak, udah nyoba berbagai genre dari horor, percintaan, sampai ke fantasi aku udah pernah bikin dan semuanya ditolak. Ditolak karena tidak memenuhi kriteria mereka. Jadi di sana aku terusan belajar lagi, nulis lagi, dan saat itu aku masuk grup kepenulisan novel.id, jadi kumpulan penulis novel.id, jadi novel Nusantara lah dulu disebutnya. Di sana aku banyak temen dan akhirnya banyak sharing sama mereka, minta saran gimana caranya gitu. Akhirnya aku terusan nulis meskipun ditolak terus-terusan, hingga akhirnya entah tulisan keempat atau kelima jadilah Nurman. Dan Nurman itu yang membawa aku sampai detik ini. Aku nggak bisa menurutku adalah Nurman sebagai penyelamat hero atau pokoknya aku ngerasa kalau bukan karena Nurman aku nggak akan di titik ini, dan mungkin kalian nggak pernah akan tahu aku dan nggak kenal karya aku berikutnya tanpa Nurman gitu. Nurman emang dibuat dari cerita aku yang beberapa kali gagal dan aku buat Nurman. Dan dulu tuh aku buat karena mereka pingin yang fresh dan beda. Di saat dulu tuh cerita SMA itu lagi banyak-banyaknya nyeritain OSIS, ketua OSIS ganteng, ketua OSIS cogan yang cool dan lainnya. Aku sempat mikir gitu, kalau yang ganteng banyak, kenapa kita nggak buat yang beda? Dibuatlah Nurman dengan calon ketua OSIS yang nggak ganteng dan buluk, aku sebutnya buluk. Terus aku mulai nulis, dan kebetulan aku juga pernah ngikutin organisasi OSIS. Dari SMP aku udah aktif OSIS, SMP anggota, SMA kelas 1 juga udah masuk anggota, cuman kelas 2 aku dicalonkan menjadi OSIS, dan itu benar-benar terjadi seperti Nurman. Cuman bedanya Nurman di lapangan upacara, sedangkan aku tuh di kelas, dan aku nggak tahu kenapa itu bisa. Bedanya tuh dulu kalau Nurman dicalonin ada oleh kepala sekolahnya, kalau aku tuh oleh wakil kepala sekolah kalau nggak salah ya, aku sempat lupa sih. Nah sebenarnya calonnya tuh ada 2 gitu, udah ada 2. Aku tuh calon ketiga, nggak tahu kenapa mereka berminat banget mencalonkan aku yang lagi rebahan gini di bangku paling belakang, karena aku anak yang agak bandel jadi duduk paling belakang, dicalonkan. Aku gagal karena aku nggak mau jadi OSIS gitu, jadi ketua ya, yang jelas aku nggak mau jadi pemimpin pada saat itu. Nah itu yang membuat inspirasi aku nulis gitu, nulis Nurman, nulis ketua OSIS Koplak dan lainnya. 2 teman Nurman pun, Samsuri dan Udin, itulah teman di SMA aku. Pak Heri yang menjadi pembina OSIS itu adalah Pak Heri di dunia nyata gitu. Jadi banyak ketua OSIS Koplak itu yang bersangkut pautan dengan hidup, meskipun gak semuanya ya gitu. Nah setelah itu ternyata Nurman emang membawa hoki dari awal. Di novel Nusantara itu laku banget, keras banget dulu. Itu sama si zaman pakai bintang, Nurman dapat bintang 5. Tuh kayak kalau sekarang tuh kayak Gojek gitu, kayak ojol gitu. Jadi setiap kita baca kita kasih bintang sama komen gitu. Nah itu tuh bintang berpengaruh banget ke performa si novel itu. Nah setelah itu Nurman dapat bintang 5, beberapa kali masuk top humor gitu. Tapi sayangnya di 2016 akhir tahun 2016 novel Nusantara tutup. Semua naskah yang dalam kontrak diputuskan. Kemudian kita putus nggak melanjutkan. Nurman udah sampai 21 bab dulu. Ya dan awal tahun, jadi kontraknya akhirnya sampai Desember aja, nggak diperpanjang. Awal tahun aku pindah ke Wattpad dengan followers yang cuman belasan, dan itu pun temen aku. Aku juga tahu Wattpad dari Bang Haris Firmansyah, karena dia juga selain novel Nusantara dia sempat bikin cerita di Wattpad, ADC parodinya dan lain-lainnya, masih banyak karya dia. Aku coba di sana nulis 20 bab awal, aku tinggal kopas novel Nusantara ke Wattpad. Dan aku tidak berharap banyak ada yang baca, karena emang sepi, anyep gitu. Tapi tetap aja nulis.
Ternyata di bab ke-20 ke sana Nurman membuahkan hasil. Dari cuman belasan naik ke ribuan, ratusan ribu, dan akhirnya aku masih ingat di apa ya? Di saat pembaca nyentuh 100.000, Nurman tuh top humor 1. Dulu masih ranking top humor tuh benar-benar per kategori ya. Top humor 1 di bulan Maret 2017. Maret awal atau akhir tuh Maret. Di situ buat pembaca makin banyak karena secara nggak langsung kalau kita cari humor, Osis Koplak ada paling atas dan nomor 1. Di sana pembaca mulai banyak yang komen, banyak yang nge-follow, dan ternyata karena banyak yang baca dan follow gitu, viewers makin naik, viewers readers makin naik, dan Nurman pun makin betah di ranking humor. Itu sampai bulan Mei itu seingat aku hampir 20 hari Nurman di top 1 genre humor pada masanya bulan Mei 2017. Nah, mulai di sana tuh mulai banyak banget pembaca yang nge-DM, dan pokoknya itu merubah hidup aku. Yang gak dikenal mulai banyak dikenal, mulai banyak pembaca, mulai banyak followers juga, meskipun sampai sekarang belum seberapa. Pembaca juga mulai naik, dan juga itu selaras dengan beberapa penerbit yang nawarin kontrak Nurman untuk terbit. Jelas itu sangat sangat membuat kaget aja gitu, nggak nyangka. Karena pas aku udah mulai nulis kelas 2, kelas 3 aku bilang aku pengen menjadi penulis, itu cuma jadi bahan tertawaan di kelas dan di sekolah gitu. Jadi kayak mereka mikir ya agak terlalu mustahil untuk menjadi penulis, dan aku juga dari bawah nggak terlalu disupport orang tua karena aku dulu tuh sukanya main HP doang, padahal aku ngetik di HP pakai color note, dan aku sering dimarahin karena nggak pernah kemana-mana, cuman main HP, padahal aku nulis gitu. Dan mereka nggak percaya aku nulis karena ya masuk akal juga. Pada saat itu penulis kan susah jadi penulis, banyak meragukan kalau aku tuh bisa nulis, termasuk keluarga aku sendiri, tapi aku tetap lanjutin hingga akhirnya beberapa penerbit nawarin, dan akhirnya yang benar-benar sampai eksekusi serius itu adalah dari Pastel Book gitu. Sampai sekarang buku aku ada 2 di sana, kata Osis Koplak dan lanjutannya Mahasiswa Koplak. Nah, dari sanalah aku mulai menjadi penulis yang punya karya. Aku mau disebut aku bukan penulis, tapi aku udah punya karya yang seberapa, dia mungkin aku adalah penulis gitu, 2 karya itu. Di sana lanjut 2017 ngerjain Mahasiswa Koplak gitu. Nah, mungkin banyak yang nggak tahu, tadi ada sempat aku baca pertanyaan dari followers IG aku, apa sih yang momen sedih ketika nulis gitu. Momen sedih itu pas nulis Mahasiswa Koplak, karena itu harus revisi dengan kerjaan yang juga banyak. Itu pas bulan puasa 2018 setahun setelah Nurman, aku nulis Mahasiswa Koplak. Itu revisi, dikasih waktu cuma sebulan lebih, dan saat itu kerjaan aku lagi numpuk, benar-benar numpuk. Aku ngerjain laporan keuangan dan penjualan, itu sehari itu bisa puluhan. Dan aku ngerjain revisi itu dari jam 10 malam sampai jam 2, bahkan sampai sahur. Jadi kadang aku kerja ya full gitu, dari siang sampai malam atau pagi sampai sore aku kerja, malamnya jam 10-an aku lanjut nulis sampai jam 2 atau sampai subuh kadang. Tapi alhamdulillah dua-duanya beres, kerjaan beres, novel akhirnya beres, meskipun sempat molor dari deadline, cuman nggak apa-apa. Dan di 2018 juga aku ketemu ketemu sama orang PH, dan Nurman akhirnya tekan kontrak di 2019. Setahun kemudian Nurman tekan kontrak untuk naik film 2019. Lagi proses 2020 harusnya eksekusi, cuman karena corona nggak tahu sampai kapan, karena ya tahu sendiri efek corona tuh gede banget. Itu mungkin pengalaman singkat aku sampai sekarang gitu, meskipun ya nggak singkat-singkat banget karena ini pasti durasinya panjang. Cuman itu yang bisa aku bagi ke kalian, dan mungkin kalian pengen tahu gimana awalnya gitu. Jujur aku juga ngerasa aneh sama diri sendiri, karena mungkin kalian ada yang ada yang aneh sama postingan Instagram aku yang nggak jelas, video nggak jelas, karena basic aku dulu tuh pengennya jadi pelawak, bukan pengen jadi penulis. Aku dulu sempat pengen ikut stand up comedy, tapi aku nggak pede orangnya, nggak sepede sekarang gitu. Sekarang kan bodo amat, bikin konten apapun juga udah mulai
happy gitu dan nggak malu gitu, nggak tahu malu lah intinya. Tapi dulu tuh aku pemalu, jujur aku pemalu. Stand up comedy aku selalu bikin materi tapi nggak pernah aku naik untuk perform gitu, kecuali tugas dari sekolah dan aku stand up comedy di kelas. Dan pasti kalian bisa lihat di YouTube, ada di YouTube aku, itu satu-satunya aku stand up comedy gitu. Karena basic aku adalah pengen jadi pelawak. Pas SMP aku selain pemain bola juga sempat mikir pengen jadi pelawak. Wayang OPJ zaman Sule, Andre, Nunung, Ajis dan Parto itu lagi epic banget. Aku pengen jadi kayak mereka, pelawak gitu. Makanya aku nulis nggak jauh dari humor. Dan sampai sekarang pun aku tetap lebih suka ngelawaknya dibanding nulisnya. Makanya nulis juga agak kurang sekarang. Itulah mungkin. Cuman pengalaman yang aku bagikan tadi, ada beberapa pelajaran yang mungkin buat kalian yang ingin mulai nulis ada manfaatnya, adalah jangan pernah nyerah dan jangan pernah berhenti gitu. Karena kita nggak tahu di titik mana kita akan melesat gitu, atau kita akan menuju puncak. Karena kalau dulu aku zaman Novel Nusantara berhenti gara-gara ditolak 3 kali oleh mereka, naskah aku, mungkin nggak akan ada Nurman, nggak akan ada Alan, dan nggak akan aku yang kayak sekarang yang lumayan kalian kenal aku beberapa. Tapi karena aku nggak nyerah, karena aku orangnya tuh keras kepala, kalau aku mau ya harus aku lakuin dan harus aku tekunin gitu. Itu kadang bisa semangat terus menerus kayak bodo amat, yang penting semua kecapai. Bisa males banget yang udahlah nggak mau, bener-bener nggak mau, kayak sekarang nggak mau nulis, bener-bener nggak mau nulis gitu, bisa sampai segitunya. Di sana juga akhirnya ya sampai pada titik sekarang, meskipun aku ngerasa bukan menjadi penulis yang hebat, penulis bagus, penulis yang terkenal dan penulis yang bukunya bestseller, tapi aku ngerasa aku udah berada satu pijakan, kaki aku satu pijakan di mana dulu ingin ingin angan-anganku dulu pas mulai nulis. Jadi pas awal nulis aku suka Raditya Dika dan pengen kayak Raditya Dika punya buku di Gramet, pengen punya film dari buku aku sendiri ya, dan perlahan mulai capai. Mungkin itu aja untuk intronya. Mungkin kalau kalian suka konten kayak gini, anjay kayak YouTuber banget. Pokoknya kalau kalian suka, mungkin aku bakal bikin video yang ya nge-share atau apapun itu, tentang apapun itu, boleh komen di bawah apalagi yang mau dibahas. Terima kasih menonton, maaf banyak suara bising karena ya tahu sendiri ini ala kadarnya. Salam tahu bulat.